Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosat TV dan pendengar radio Medan Mengaji serta jamaah Masjid At-Taubah Perona Medan, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam acara membaca kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yang lalu kita telah jelaskan secara panjang lebar terkait dengan bab dicelanya laki-laki yang senantiasa berada di sebelah belakang, di saf yang paling belakang. Selalu dia berada di paling belakang. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di bab berikutnya yaitu bab tahrimi sabqil imami birruku'in aw sujudin wa nahwihima. Bab diharamkannya mendahului imam baik ketika ruku, sujud ataupun yang lainnya. Bab ini ikhwah membicarakan tentang larangan makmum mendahului gerakan-gerakan imam, apapun gerakannya, dari mulai takbir. Tidak boleh makmum lebih dahulu bertakbir Ratul Ihram ketimbang imamnya. Rukuknya, sujudnya, tidak boleh mereka lebih dahulu mengangkat kepalanya ketimbang kepala imam. Dan ini dilarang, bahkan ada ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ama yakhsha ahadukum alla aw la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami ay yaj'alallahu ra'sahu ra'sal himar. Tidakkah takut salah seorang kalian jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya, lantas Allah ubah kepalanya menjadi kepala keledai? Au yaj'alallahu suratahu suratul himar, atau Allah rubah bentuknya seperti bentuk keledai. Di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, walaupun bentuknya bentuk pertanyaan, ama yakhsha, tidakkah kalian takut? Ya, di sini merupakan pertanyaan, memang bentuknya pertanyaan, tapi tak perlu jawaban. Ya, tak perlu jawaban. Ini di sini pertanyaan, tapi maksud daripada kalimatnya yaitu larangan.
Apa kalian nggak takut kalau kalian mengangkat ataupun mengangkat kepala kalian mendahului imam, lantas Allah ubah kepala kalian seperti kepala keledai? Apa kalian nggak takut? Ini kan nggak perlu jawaban, ya, nggak perlu jawaban. Demikian, karena jawabannya sudah jelas, yaitu ya takut. Nah, begitu. Artinya kalau kalian takut, jangan kalian mendahului imam, itu maksudnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sal kalbi, atau Allah ubah kepalanya menjadi kepala anjing. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, dia berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari Rasulullah SAW salat. Falamma qada salat, setelah selesai salat, aqbala alaina biwajhihi, beliau pun menghadapkan wajahnya kepada kami. Faqala, seraya bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni imamukum, aku adalah imam kalian. Fala tasbiquni birruku'i wassujud, jangan kalian mendahuluiku baik ketika ruku' maupun ketika sujud. Wala qiyami, juga ketika bangkit. Artinya ketika kita bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua, jangan sampai kita dahului berdiri padahal imam belum berdiri, atau kita sudah pas berdiri imam masih sujud, ya. Ini jelas satu hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan sebagaimana yang kita katakan tadi, yang disebutkan hadis sebelumnya, bukan sekedar dilarang, tapi diancam, dirubah kepalanya. Kalau nggak jadi kepala keledai, diubah menjadi kepala anjing. Fala tasbiquni biruku, makanya jangan kalian dahului aku baik ketika ruku, wala bis sujud, maupun ketika sujud, wala bil qiyam, demikian juga ketika bangkit, wala bil insiraf, demikian juga ketika menyelesaikan sholat. Ya, selesai sholat dengan ucapan salam, jangan sampai dia lebih dahulu salam, si makmum lebih dahulu assalamualaikum warahmatullahi, imam belum salam, dia duluan salam, ya, ini nggak dibolehkan. Fa inni arakum amami wa min khalfi, sesungguhnya aku melihat kalian yang di depanku dan demikian juga dari belakangku. Jadi di sini Rasulullah SAW, walaupun beliau tidak menghadap sahabat yang berada di belakang beliau, namun beliau bisa melihat sahabat, walaupun beliau tidak menghadap ke sahabat. Demikian. Gimana caranya Rasulullah bisa tahu? Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Tapi begitulah kata Rasulullah SAW. Jadi baik Rasulullah itu menghadap kita, menghadap sahabat maupun membelakangi sahabat, kedua posisi ini bisa dilihat oleh Rasulullah SAW. Dan ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tubadiruni bi ruku'in wala bi sujudin, janganlah kalian mendahuluiku dalam masalah ruku' dan sujud. Fa innahu mahma asbaqukum bihi idza raqa'tu tudrikuni bihi idza rafa'tu. Walaupun aku mendahului kalian ketika aku ruku', kalian pasti tetap akan mendapatkanku sebelum aku bangkit dari ruku'ku. Fa inni qad baddantu, karena aku sekarang sudah menjadi gemuk. Artinya ikhwah, di sini Rasulullah mengatakan, ya karena aku sekarang sudah gemuk, makanya kan tidak, orang gemuk kan biasanya gerakannya tidak secekatan orang yang langsing. Jadi kalaupun aku memang lebih dahulu ruku, kalian pasti akan mendapatkan aku ruku sebelum aku bangkit dari rukuku. Itu kata Rasulullah. Jadi tidak perlu kalian mendahuluiku. Di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, hadis menunjukkan bahwasanya jangan mendahului imam, ya. Jangan mendahului imam dalam masalah apapun, ya.
Dalam masalah apapun ini bagaimana maksudnya ikhwah? Dalam masalah perpindahan dari rukun ke rukun. Itu maksudnya, ya. Perpindahan dari rukun ke rukun. Adapun yang lain seperti boleh enggak seorang makmum dia lebih dahulu baca Al-Fatihah ketimbang imamnya. Jadi imamnya masih Ar-Rahmanir Rahim, dia sudah ghairil maghdubi alaihim misalnya. Ya. Allahu a'lam bis-shawab, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qara'tal la salata bi Fatihatil kitab." Tidak sah salat seorang kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Jadi yang penting dia baca. Adapun terkait dengan ruku ataupun terkait dengan rukun, dari perpindahan dari rukun ke rukun, maka tidak boleh dia mendahului imam. Ya. Sebagaimana yang pernah kita pelajari bahwasanya imam itu, para sahabat itu ikhwah, mereka tidak akan turun dari i'tidal mereka sampai mereka melihat Rasulullah sudah meletakkan dahinya ke lantai. Barulah mereka bergerak menuju lantai. Bukan hanya dengan udah mulai gitu. Masih udah mulai bergerak dia. Demikian ikhwah. Jadi para sahabat itu, ya para sahabat, mereka bergerak turun itu setelah melihat Rasulullah SAW meletakkan dahinya ke lantai, barulah mereka mulai bergerak turun. Demikian ikhwah. Jadi intinya bahwa tidak boleh mendahului imam dalam pergerakan dari rukun ke rukun, ya. Karena memang tidak ada pergerakan yang lain selain itu. Kemudian permasalahannya ketika Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian sengaja mendahuluiku, nanti Allah rubah kepala kalian menjadi kepala keledai atau kepala anjing. Permasalahannya kalau ada orang yang sengaja, makmum yang sengaja mendahului gerakan imam, terus apa hukum sholatnya? Apakah sholatnya sah ataukah tidak? Itu dia. Dengan melihat ancaman-ancaman seperti ini, oke, diancam dia seperti ini. Kalau berlaku dia berbuat seperti itu, terus hukum sholatnya bagaimana? Karena kan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika itu dilarang, ya, ketika dilarang itu bisa berbeda dengan masalah keabsahan sholat. Ya, kalau sholatnya dianggap gak sah dikarenakan mendahului imam dan ancaman akan menjadikan kepalanya menjadi kepala keledai ataupun kepala anjing, ya, ini dianggap gak sah, berarti dia harus mengulangi sholat. Itu ini merupakan konsekuensi dari sholat yang gak sah, seperti yang kemarin di mana Rasulullah SAW menyuruh sahabat yang sholat sendirian di belakang. Demikian beliau katakan tidak ada sholat yang sholat sendirian di belakang saf. Tuh, tidak ada sholat ini maksudnya apa? Tak sempurna atau tidak sah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah menyuruh si sahabat untuk mengulangi sholatnya. Berarti kalau disuruh mengulangi sholat, berarti sholat yang pertama tak sah. Itu maksudnya. Nah, di sini kan tidak disebutkan di sini. Hanya ancaman, bukan hanya ya. Rasulullah menyebutkan ancaman demi ancaman. Pertama dilarang, kemudian diancam. Ya, diancam akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai ataupun anjing. Min fikhil bab, di antara fikih bab. 1. Musabaqatul imami haramun bittifaqi ahli ilmi. Mendahului gerakan imam hukumnya haram dan itu sepakat ulama. Sudah menjadi kesepakatan para ulama. Haram, berdosa dia. Fala yajuzu li ahadin ayyarka'a qabla imamihi. Tak boleh seorang itu ruku sebelum imamnya ruku. Wala yarfa' ra'sahu wala yasjudu qablahu, dan dia enggak boleh mengangkat kepalanya dari ruku, dan dia tak boleh sujud sebelum imamnya terlebih dahulu sujud atau sebelum imamnya melakukannya. Nomor 2. Jadi yang nomor 1 ini dia menjelaskan mengenai haramnya makmum mendahului imam. Baik, sekarang masalahnya sholatnya bagaimana? Kalau haramnya sudah jelas, dosanya sudah jelas, ya. Seperti seorang yang tidak sholat berjamaah di masjid sengaja,
seorang laki-laki, ya, maka karena sholat di masjid itu perintah, dia berdosa. Kalau dia sengaja sholat sendirian, sholat di rumah, lantas sholat dia di rumah itu bagaimana? Sah kan? Tapi dia berdosa karena tidak sholat berjamaah. Nah sekarang nih gimana nih statusnya ini? Apakah sholatnya sah atau tidak? Kalau berdosanya sudah jelas. Terus berdosa, sholatnya sholat sah apa tidak? Nomor 2, sholatul musabiqu amdan ghairu sahihah. Sholat seorang yang sengaja mendahului imam, sholatnya tak sahih, tak sah. Ya, memang ada yang nggak sengaja mendahului imam. Bisa orang tak sengaja mendahului imam? Bisa kira-kira? Bisa ikhwah, ya, terutama ibu-ibu yang di balik tabir. Atau ya kita tidak tahu kok lama kali kemudian dia angkat kepalanya, ternyata imam belum mengangkat kepalanya. Itu namanya tidak sengaja, ya. Kalau yang tak sengaja, para ulama tak ada menghukumi sholatnya nggak sah. Karena memang dalam Islam tak sengaja itu tidak ada hukum. Pertama jahil, nggak tahu, nggak ada hukum. Kalau ada orang makan babi karena nggak tahu dikiranya ayam penyet, tapi jauh kali lah ya. Jauh kali babi ayam penyet. Dikiranya ya daging rusa gitu lah kira-kira ya. Demikian ikhwah, nggak tahu maka nggak ada dosa. Tapi begitu tahu berhentikan. Yang sudah dikunyah pun harus jangan tanggung mah, tetap dikunyah, nggak bisa, dibuang langsung ketika tahu. Kemudian ketika tak sengaja mijak kaki kawan, dosa nggak? Nggak tahu tuh hukumnya mijak kaki kawan? Dosa? Enggak dosa. Gimana? Ya sengaja lah bang, saya tanya sengaja. Kalau sengaja, jangankan dosa, terpukul kita pun bisa. Kau pijak pula kaki kawan, bisa terpukul pun. Demikian ikhwah, ya berdosa. Kalau sengaja pijak kaki kawan, tapi terpijak. Ini dia. Itu pun kalau kita lihat kok tiap hari dia mijak, kok terpijak terus tiap hari. Ini kan sengaja udah. Demikian. Jadi ketika dia itu tak sengaja, ketika dalam kategori tak sengaja, maka tidak ada hukum bagi yang tak sengaja. Tidak ada dosa bagi tak sengaja. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Orang berzina tak sengaja bisa enggak? Enggak sengaja dia. Enggak sengaja deh. Bisa kira-kira? Bisa ikhwah. Mati lampu dikira istrinya. Tapi jarang lah terjadi kan? Ngapain kok tiba-tiba akhwat di situ? Demikian. Kalau seperti itu memang betul nggak sengaja, ya nggak ada dosa. Demikian rahimanallahu wa iyyakum. Intinya kalau dia sengaja tak berdosa. Kemudian kalau terpaksa, juga terpaksa diancam. Dia diancam tuh, terancam nyawanya. Dia disuruh untuk melakukan dosa, juga tidak berdosa karena terpaksa. Demikian ikhwah rahimanallahu. Demikian juga ini, kalau dia tak sengaja, dia tidak sengaja mendahului imam, maka tak berdosa. Dan tak berdosa ditambah sholatnya sah. Tapi yang sengaja dia berdosa dan sholatnya batal, harus diulang. Falau kanat lahu sholat la ujiya lahu thawab. Seandainya memang, kalau seandainya dari hadis yang telah lalu itu menunjukkan disimpulkan bahwasanya sholatnya sah, tentu akan diharap dari sholat tersebut ada pahala. Walam yukhif alaihi al-iqab. Tidak dipertakut orangnya dengan hukuman Allah. Ayyuhawilallahu suratahu sural himar, di mana Allah akan rubah kepalanya menjadi kepala keledai, awi kalbin, ataupun kepala anjing. Maksudnya begini ikhwah, kalau seandainya kita katakan sahlah, ya, berarti setiap ibadah yang sah itu diharapkan ada pahala kan?
Ya, setiap ibadah yang sah diharapkan ada pahalanya. Walaupun tidak bisa dipastikan. Karena ikhwah, sah ini kan secara fikih. Ketika dia memenuhi syarat dan sahnya ibadah, maka sahlah dia divonis oleh hukum fikih. Demikian. Masalah ada nggak ada pahalanya, bisa juga tidak ada pahala gara-gara niatnya tidak baik atau tidak ikhlas. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Taib. Kalaulah salatnya kita katakan sah, berarti diharapkan ada pahala. Nah, itu diharapkan. Karena kalau salat nggak sah, tak ada orang mengharapkan pahala dari salat yang nggak sah. Ya, tidak ada pahala dari ibadah yang nggak sah. Demikian rahimani Allah wa iyyakum. Misalnya nih ada seorang sholat setelah i'tidal langsung tahiyat akhir dia sengaja, Mbak, kok tahiyat akhir sengaja. Tadi dari i'tidal ke tahiyat akhir, coba bayangkan, i'tidal sujud, duduk di antara sujud lagi, dihilangkannya, langsung tasyahud. Setelah salam tanya, Pak, kenapa kok dari i'tidal langsung ke tahiyat, ke tasyahud? Sengaja? Nggak sengaja Pak, nggak ingat. Sengaja. Nah, kira-kira diharapkan dari sholatnya seperti itu pahala? Nggak ada seorang pun yang mengatakan mengharapkan pahala. Malah kalau sengaja dia seperti itu bisa berdosa pun. Tahu dia setelah i'tidal itu sujud, setelah sujud ada duduk di antara dua sujud, setelah itu ada sujud, kemudian baru duduk tasyahud. Ini sengaja dia hilangkan. Bahkan bisa berdosa karena dia anggap main-main dengan sholat. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, ya, kalau sholatnya sah, ya, tentu diharapkan pahala. Terus kalau satu ibadah yang diharapkan pahala dari setelah pengerjaannya, apa mungkin yang diharapkan pahala Allah rubah kepalanya menjadi kepala keledai atau kepala anjing? Demikian ikhwah. Jadi kan Rasulullah katakan, jangan kalian mendahuluiku. Apa kalian nggak takut kepala kalian diubah menjadi kepala anjing? Ya, kalau sholat mereka itu dianggap sah, berarti dia diharapkan ada pahala. Kalau ada diharapkan pahala, apa mungkin suatu ibadah yang diharapkan pahala Allah ancam akan merubah kepalanya menjadi kepala anjing atau keledai? Nah, disinilah pendalilannya. Penulis mengatakan itu menunjukkan bahwasanya sholatnya nggak sah. Ya, itu menunjukkan bahwasanya sholatnya tidak sah. Wa ilaihi dhahaba Ibnu Umar. Itulah pendapat yang dipegang oleh Ibnu Umar. Wal Imam Ahmad, dan Imam Ahmad. Wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nomor 3, al-ba'its ala musabaqati huwa al-isti'jal. Faktor penyebab orang mendahului imamnya yaitu dikarenakan terburu-buru. Itu biasanya terburu-buru. Walau nadhara fi aqibati fi'lihi, seandainya dia lihatlah akhir daripada perbuatannya, akhir daripada amalan yang sedang dia lakukan, la alimahu anna ijlatahu la tanfa'hu, tentu dia akan mengetahui bahwasanya dia mendahului imam karena buru-buru juga nggak ada manfaatnya. Kenapa demikian? Li'annahu la yaqdir ayusallima qabla al-imam, karena pastilah dia nggak mungkin bisa salam duluan sebelum imam salam. Jadi kalaupun dia buru-buru, dia dahului imam, dia rukuk duluan baru imam rukuk, dia sujud duluan baru imam sujud, terus ujung ceritanya apa ini? Apa mungkin dia imam sedang sujud dia sudah salam duluan? Kan tidak bisa. Tetap saja dia harus mengikuti imam. Jadi falyasbir qalilan fi sa'iri a'malis shalah. Hendaklah dia sabarlah sedikit dalam melaksanakan amalan sholat tersebut. Demikian ikhwah. Jadi intinya bahwa di sini kalau kita lihat, penulis mengatakan bahwasanya mereka yang mendahului imam dengan sengaja sholatnya tidak sah. Yang dengan sengaja ya,
salat tidak sah. Demikian. Dan mereka dan dia juga mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia dapat dosa dan salatnya tidak sah. Dapat 2 kali hukuman dia. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan bab berikutnya. Babut tahrimis salati bainas sawari fis saf. Bab diharamkannya salat di antara 2 tiang. Bab diharamkannya salat di antara 2 tiang. Maksudnya di sini tiang masjid. Ada 2 tiang, dia salat di sini. Sementara di sini juga ada saf lagi. Terputus safnya gara-gara tiang. Jadi bukan tiang di sini bukan tiang listrik. Oh, nggak boleh kita di antara 2 tiang listrik begitu. Ya. Ini terkaitnya dengan terputusnya saf gara-gara tiang yang di masjid. Taib. An Muawiyah bin Qurrah, dari Muawiyah bin Qurrah, an abihi, dari ayahnya, qala, dia berkata, kunna nunha an nusalli bainas sawari ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu dilarang salat di antara 2 tiang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami dilarang salat di antara 2 tiang. Gitulah bahasanya. Wa natrudu anha tardan, dan memang kami menjauhkan tempat itu. Kami tidak pernah ngisi tempat itu. Demikian. Misalnya nih saf nih, ada saf keempat misalnya. Di saf keempat itu ada 2 tiang. Ya. Dahulu pada zaman Rasulullah itu para sahabat enggak mengisi saf yang itu yang ada tiangnya. Wa natruduhu anha tardan, dan kami menjauhi tempat-tempat seperti itu. Kemudian hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih. Ana Abdul Hamid bin Mahmud, dari Abdul Hamid bin Mahmud, qala, dia berkata, shallaitu ila janbi Anas bin Malik bainas sawari. Aku salat di samping Anas bin Malik di antara 2 tiang. Faqala, lantas Anas bin Malik berkata, kunna nattaqi hadza ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami menghindari, pada zaman Nabi dahulu kami menghindari tempat yang ini. Loh, tapi Anas tahu. Ini kan dia katakan, Abdul Hamid bin Mahmud, aku sholat di samping Anas bin Malik di antara 2 tiang. Berarti Anas bin Malik juga sholat di antara 2 tiang. Terus setelah sholat kata Anas bin Malik, dahulu zaman Rasulullah kami menghindari tempat ini. Loh, waktu dia sekarang ini kenapa nggak dia hindari? Nah, demikian ikhwah. Taib min fiqhil bab, perhatikan. 1. Yuhramu 'alal ma'mumin as-salatu bainas sawari. Haram hukumnya para makmum salat di antara 2 tiang. Wa yadullu 'ala dzalika an-nahyu sharih qarinatun al-mu'akkadah litahrim. Ini ditunjukkan larangan ini dengan sangat jelas, ya, dengan data-data penguat akan keharamannya. Wa huwa tardul waqifina bainas sawari, di mana orang-orang tak mau, mereka menghindari tempat di antara 2 tiang. Nomor 2, saffu bainas sawari yuaddi ila qat'is saf. Salat di antara 2 tiang itu akan memutuskan saf. Jadi tiang itu ikhwah, itu memutuskan saf. Dan memang kalau tempat kita sekarang seperti ini masalah yang biasa sekali kan. Hampir semua masjid yang ada tiangnya, sholat di situ orang. Ya, kadang-kadang tiangnya 3, 4. Demikian. Ada lagi dahulu masjid yang di Dr. Mansur, kan alhamdulillah sudah dipogar. Itu nggak karu-karuan lagi.
3, 2, 1 diputus-putus dengan tiang karena mereng. Sudahlah mereng tiangnya 4 gitu kira-kira ikhwah. 3 apa 4? Ya alhamdulillah dah dipugar bagus. Demikian. Ya kita lihat juga, bahkan itu bukan satu saf ya. Saf kedua juga begitu diputus. Karena untuk ornamen-ornamen gitulah ikhwah. Jadi itu tentunya tidak dibolehkan. Ya. Nggak dibolehkan. Pada zaman Rasulullah SAW, saf yang diputus oleh tiang itu dihindari oleh para sahabat. Demikian ikhwah. Allahumma kecuali saf yang di tengah. Misalnya nih, ada tiang nih. Udah. Dia isi saja yang di tengah. Setelah tiang jangan diisi. Karena kalau diisi berarti memutus saf. Demikian. Jadi BKM memang harus punya inisiatif, entah dia buatlah dia buat lemari untuk untuk mushaf ya kan, dia buat itu, atau dibuat apalah supaya makmum tidak mengisi tempat itu. Demikian. Tapi umumnya di Indonesia nggak paham yang begitu ikhwah, ya nggak paham. Bahkan masih banyak mimbar-mimbar yang panjang dari depan itu sampai memutus 3 saf karena saking panjangnya. Masjidnya gede, mimbarnya terlalu tinggi, jadi sehingga panjang karena dia supaya nggak terlalu terlalu terjal tangga mimbarnya ya. Jadi dibuatlah agak panjang. Akhirnya berapa ikhwah? 3 saf bisa terputus. Ya, bisa terputus 3 saf. Ini juga perkara nggak dibolehkan ikhwah. Ya. Tidak dibolehkan. Baik, kita baca dulu. Safu bainas sawari yuaddi ila qat'is saf wa hina idzin yaridu alaihi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saf di antara 2 tiang itu akan menyebabkan putusnya saf. Inilah yang dimaksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qata'a safan qata'ahullah. Barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskan hubungan dengan dia. Nomor 3, idza daqal masjid wa lam yattasi' lil musallin. Namun apabila masjid sempit, tidak muat dengan banyaknya orang yang hadir salat, maka fa inda idzin la khilafa fi jawazi salati baina sawari lidayqi. Maka dalam kondisi seperti itu ya, tidak ada perbedaan pendapat para ulama akan dibolehkannya sholat di antara 2 tiang. Namanya juga sudah sempit, tak bisa lagi. Seperti misalnya nih, masjid kita ini sholat Jumat penuh, kemana perginya? Samping, terpisah dinding. Itu tiangnya tuh di dinding. Kan terpisah juga. Tapi dalam kondisi seperti ini sudah nggak ada masalah. Karena memang tidak bisa selain itu. Kalau seandainya tidak ada dispensasi, jika sudah sempit, berarti orang nggak boleh melanjutkan saf-saf yang di teras. Jadi kemana dia? Cari masjid yang lain. Pergi dia ke jalan depan sana kan, tengok masjid, udah penuh juga. Teras, gak sah juga teras-terasin. Mau dicari kemana coba? Mau cari kemana? Demikian. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, jika memang penuh tidak apa-apa. Itu berarti uzur, ya dibolehkan. Nomor 4, al-mimbar tawil dzud darajat al-katsirah alladhi yaqta' sufuf fi hukmi sariyati. Mimbar yang panjang, yang banyak anak tangganya dan memotong saf, ini juga hukumnya sama seperti tiang, kata penulis. Nomor 5, ajaza ba'du man la nadhra indahu fi zamanina as-salatu baina sawari qiyasan 'alal imami wal munfarid. Sebahagian orang yang tidak pandai meneliti ya di zaman kita sekarang, di mana mereka mengatakan tak masalah sholat di antara 2 tiang. Apa alasannya? Alasannya toh orang sholat sendiri boleh.
Satu, atau dikiaskan dengan imam, itu imam sholat sendiri, tidak ada lagi samping kiri samping kanannya. Nah, jadi dikiaskan bolehnya sholat di antara dua tiang, dikiaskan dengan orang yang sholat sendiri. Boleh nggak sholat sendiri di antara dua tiang? Antum sholat masuk masjid, sholat tahiyat masjid, posisinya di antara dua tiang, nggak ada masalah. Jadi dia mengkiaskan bolehnya sholat di antara dua tiang di saat berjamaah seperti apa? Seperti sholat sendiri atau sholat imam. Boleh nggak imam berdiri di antara dua tiang? Ini kan tiang nih, nggak tahu tiang apa ini kok besar kali. Ini kan tiang ini. Sholat imam di sini, boleh nggak? Boleh. Kalau begitu boleh di antara dua tiang. Ini imam boleh nih. Nah, demikian. Itulah kias. Kias ada yang membolehkan. Demikian. Wa sawwada fi dzalika safahatun katsira. Sampai dia tulis pembelaan dibolehkannya sholat di antara dua tiang dengan alasan itu. Wa huwa qiyasun batil. Ini kias yang batil. Wa ra'yun fasidun atil. Ini merupakan pendapat yang jelas rusak. Li'annahu qiyas ma'al fariq. Ini kias ma'al fariq, kias yang enggak benar. Ya. Kias yang tidak benar. Fal imam wal munfarid ma'dzur. Imam dengan orang yang sholat sendiri itu itu uzur. Imam sholat sendiri, ya memang dia sendiri, enggak akan ada lagi saf di dekat imam. Atau yang sendirian di belakang saf, yang kebetulan dia sholat sendiri. Demikian, ini enggak ada masalah juga. Jadi itu enggak bisa diartikan dengan yang ada safnya. Demikian ikhwah. Kemudian ditambah lagi wadzalika ghairu ma'dzur nahik. Sementara mereka yang membuat saf terputus dengan tiang, ya, ini jelas dilarang. Annahu qiyasun musadamatun nass sharih sahih wadih jali al-jali. Dan kias seperti ini itu jelas bertentangan dengan nas yang sangat jelas, yang sahih dan jelas sekali, terang benderang. Demikian. Jadi ketika Rasulullah katakan jangan kalian sholat di antara dua tiang, itu kan sudah jelas. Kemudian dia dengan kias segala macam, oh boleh, siapa bilang nggak boleh? Boleh, karena imam boleh sholat di antara dua tiang, orang yang sholat sendiri juga boleh di antara dua tiang. Loh, kok itu dalilnya? Kan Rasulullah sudah katakan nggak boleh. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, ini namanya kias fasid, mengkias sesuatu yang sudah ada larangannya di nas. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sama seperti kalau seorang yang membolehkan makan daging babi kalau dibentuk seperti paha ayam, ya kan? Kenapa? Kan seperti paha ayam, hukumnya hukum paha ayam, kan tulang-tulang ayam, tapi dagingnya daging babi, bentuknya bentuk ayam, dimakan si Upin Ipin kan gitu. Demikian, jadi boleh, iya, dikiaskan ke ayam. Astagfirullah. Sudah jelas Allah mengharamkan babi, sudah, jangan dikiaskan lagi ke ayam walaupun apa bentuknya. Demikian ikhwah, ini model-modelnya seperti ini. Sudah jelas Allah mengharamkan, kok dikiaskan kepada yang halal, yang jelas tidak ada hubungannya sama sekali. Ini yang dimaksud penulis Syekh Syekh Abu Usamah. Berkata Syaukani rahimahullah fil autar, qiyasul mu'tamin 'alal imam wal munfarid fasidul i'tibar li musadamatihi li ahadisil bab. Mengkiaskan makmum jamaah dengan imam yang sendirian dan orang yang salat sendirian di saat di antara dua tiang, ini merupakan kias yang rusak, ya, dan jelas bertentangan dengan hadis-hadis bab yang telah disebutkan. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi dalam masalah ini tidak boleh kita menyusun saf di antara dua tiang, ya, tidak dibolehkan. Jadi harus bagaimana? Harus setelah buat saf setelah tiang tersebut, atau sebagaimana yang kita katakan tadi, ambil bagian tengahnya saja namun tidak disambung setelah tiang kiri atau tiang kanan. Bagaimana kalau tiangnya pas tengah-tengah?
Pas tengah-tengah tiangnya, yang mana mau dia ambil nih? Sudah bongkar jatuh tiang daripada bingung. Gimana? Konstruksinya kok tiang tengah satu? Mungkin dia satu gitu tengah-tengah gitu. Allahu a'lam. Ya kalau emang usah diragukan lagi, udah berarti tidak usah diisi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi itu dia. Jadi antum juga bagaimana ya ketika orang sudah ngisi di saf ketiga nih, ya, tiang 2, yang tengah sudah penuh, tinggal yang sebelah kanan tiang dengan yang sebelah kiri tiang. Itu gimana? Orang kan pada ngisi-ngisi itu sebaliknya. Lagi ngisi-ngisi kan? Gimana? Kita ikut atau kita di belakangnya? Tapi kan segan kan? Karena saya pernah merasakan itu. Sendirian, segan pula. Begitu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi seharusnya ya jangan segan, mau gimana lagi? Ya berdiri aja sendirian. Walaupun tengok orang nanti kan, sana udah diisi, sana isi, masih banyak depan kiri kanan. Ini bapak ini kok udah jenggot cingkrang sendirian di belakang. Aliran apa lagi nih kan gitu. Ada bilanglah aliran sunnah Rasulullah SAW. Jadi demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Ya itulah perasaan-perasaan sebenarnya, ya. Perasaan-perasaan yang sebenarnya nggak perlu kita perturutkan, yang bawa perasaan. Demikian sama kalau kita sholat di pesawat, malu gitu kan, duduk malu. Padahal apa yang dipermalukan? Dan apa yang harus dimalukan? Sholat aja. Kadang-kadang kita karena nggak terbiasa malu ditengok orang, padahal satu orang pun tak ada yang nengok. Perasaan aja. Itu dia. Sama antum sudah tumbuh jenggot gitu kan, mungkin dari rantau, tadinya nggak berjenggot, pulang-pulang dari merantau jenggot sudah segini begitu kan, pulang di kampung fulan udah berjenggot dia, perasaan orang sekampung nengokin dia, padahal nggak ada yang nengok. Itu. Atau akhwat baru pakai jilbab besar gitu kan, perasaannya ketika dia belanja satu pajak tuh nengokin dia, padahal nggak ada, perasaan aja. Itu sebenarnya setan bisik-bisikkan, ya, setan yang bisik-bisikkan supaya dia takut untuk berjilbab. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Jadi ikhwah jangan diisi, ya, tidak apa-apa, kita buat yang di belakang. Adapun yang lain yang tambah kanan, ya itu saf yang nggak boleh diisi. Jadi ini paling tepat sekali kalau BKM yang punya inisiatif. Dia buat apalah di sana sehingga tidak diisi oleh makmum. Makmum kan nggak ngerti. Apalagi zaman kita sekarang ini, untuk belajar sholat dicukupkan dengan pelajaran yang dulu pernah dia dapati ketika TKB. Tambah-tambah sikit lah waktu SD. Setelah itu ya udah, nggak ada lagi tambah-tambah. Gimana jamaah, gimana rapat, gimana sholat di antara dua tiang, apa yang salah dari sholat, itu nggak ada lagi dikoreksi. Demikian ikhwah, itulah umumnya. Makanya BKM lah yang bertanggung jawab untuk itu. Ya kalau dia buat masjid tak bertiang juga bagus, ya kan? Masjid besar yang tak bertiang seperti Masjid Agung Binjai itu termasuk besar yang nggak ada bertiang itu. Ya. Termasuk masjid besar nggak bertiang, bagus sebenarnya ikhwah rahimanallahu ikum. Jadi orang tak khawatir dengan tiang, atau dia susun safnya, tikarnya jangan pas tiang. Jadi ini tiangnya, ya kan, ini tikarnya, kemudian satu lagi di belakang tiang. Jadi ini yang mungkin hanya setengah meter, jangan diisi karpet, bisa juga kan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya sebenarnya bisa, banyak caranya, asalkan BKM-nya bisa bijak dalam mensikapi tiang-tiang tersebut. Demikian ikhwah rahimanallah. Oke lah ikhwah, semoga bermanfaat. Jadi ada dua bab. Bab pertama tadi apa? Tidak boleh mendahului imam. Yang kedua, tidak boleh sholat di antara dua tiang. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para ikhwah yang ingin bertanya dan para permisa yang di rumah, silahkan jika ingin bertanya melalui line telepon dengan nomor yang ada di layar televisi Anda, atau juga boleh langsung kirimkan WhatsApp Anda di
0895 6113 27778. Di 0895 6113 27778. Kita mulai dari ikhwah yang di masjid, silakan. Ada yang bertanya? Ada? Ya, silakan Pak. Tadi sampai Ustaz bahwa kita sholat di antara tiang Ya. itu mus'haf. Ya. Nah, sementara kalau kita lihat di televisi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. itu banyak kali tiang-tiang. Bahkan ada bertingkat. Saya lihat di Masjidil Haram itu Ya. di bawah. Gimana gunanya itu? Kalau Bapak lihat di Masjid Nabawi itu, ya, itu apa namanya, safnya itu orang nggak di situ. Dia kan ada karpetnya itu, ya. Jadi motif karpetnya itu motif yang tidak ada safnya di situ. Kalau perhatikan. Tapi kadang-kadang orang yang nggak paham ya dia di tiang itu juga. Yang paham dia menghindar. Dan kalau kita lihat motif karpet yang disediakan itu tidak ada pas garis untuk motifnya. Dia nggak garis tapi motifnya itu menuntun kita untuk bisa meluruskan saf. Nggak ada yang di tiang itu, nggak ada di antara dua tiang itu. Kadang-kadang juga banyak kaum muslimin yang menghindar. Nah, bagi yang nggak tahu, dia isi aja itu di antara tiang-tiang itu. Itu Pak. Ya, jadi kalaupun itu iya, ya, yang ngisi kan bukan bukan BKM yang nyuruh ngisi. Sama juga dengan bahwasanya himbauan-himbauan di Masjid Nabawi misalnya, himbauan untuk mengisi saf yang terdepan. Karena kalau kita lihat di Masjid Nabawi ikhwah, banyak orang-orang itu begitu masuk dari pintu belakang, mereka susun aja di situ safnya. Padahal di tengah masih banyak melompong, di tengah masih banyak kosong. Malas mereka ke depan. Kan seharusnya mereka masuk dari pintu belakang di sana, kan kita harus isi ke depan, terus ke depan. Tapi banyak yang malas, nggak mau ke depan, jauh kali. Akhirnya apa? Saf belakang diisi. Begitu. Ya. Jadi karena banyak yang mengikut, akhirnya banyak juga di saf-saf. Jadi kalau antum masuk saf belakang sudah penuh, jangan dikira di depan udah penuh juga. Maju aja ke depan, masih banyak lagi yang kosong. Demikian ya. Orang kan berbagai macam negara datang dengan ilmunya masing-masing dan banyak dengan kejahilannya juga masing-masing. Demikian. Ustadz, bolehkah kita beriman dengan orang yang belum siap dari jumlah rakaatnya saat dia sholat berjamaah karena kita terlambat berjamaah? Kalau yang dimaksud adalah jamaah estafet, misalnya ini si A masuk di rakaat ketiga, sholatnya sholat zuhur, berarti ketika imam salam dia harus menambah 2 rakaat lagi, ya, dia harus menambah 2 rakaat lagi. Kemudian di sebelahnya masuk di rakaat keempat, ya kan? Si A masuk di rakaat ketiga, si B yang di sebelah kanan dia masuk di rakaat keempat. Berarti si A kurang 2 rakaat, si B kurang 3 rakaat. Ketika selesai maka si B pun berimam dengan si A. Atau setelah salam datang si B, datang si C, nepuk pundak si A, mau dijadikan imam. Nah, adapun sholat yang estafet seperti ini ikhwah tidak ada dasarnya. Ya, tidak ada dasarnya. Tetapi kalau yang datang setelah salam berdua, bertiga, kemudian mereka membuat jamaah yang kedua, nah, ini ada khilafiyah di kalangan para ulama. Membuat jamaah kedua ataupun ketiga. Seperti Syekh Muhammad Nasir Albani menyatakan tak dibolehkan. Dasarnya beliau katakan bahwasanya ketika Rasulullah SAW berkata, aku ingin sekali menyuruh salah seorang dari jamaah untuk mengimami, sementara aku dan yang lain
mencari kayu bakar dan kubakari rumah-rumah orang yang nggak mau sholat berjamaah. Kata beliau, kalau seandainya dibolehkanlah jamaah kedua, ketiga, dan keempat, tentu yang akan dibakar rumahnya mereka akan katakan, ya kami nanti mau pakai jamaah yang kedua ya Rasulullah, nggak usah, jangan marah-marah gitu kira-kira kan masih bisa jamaah kedua. Nah, demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Tapi Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan jumhur banyak para ulama yang membolehkan berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana salah seorang sahabat terlambat sementara yang lainnya sudah selesai sholat. Kata Rasulullah, man yatasaddaq lahu, siapa yang mau bersedekah untuk dia supaya dia menjadi sholat berjamaah bisa mendapat pahala 27 kali lipat. Demikian dijawab oleh Syekh Albani, man yatasaddaq lahu artinya siapa yang mau bersedekah, berarti dia sudah selesai dia. Yang sedekah itu kan setelah wajib. Setelah nafkah wajib, sisanya baru bersedekah. Nah, demikian. Itu kan sahabat sudah selesai jamaah, baru dia berjamaah. Demikian ikhwah. Cukup alot perdebatan masalah bolehkah adanya jamaah kedua, ketiga setelah jamaah rawatib. Demikian. Ada lagi yang buat rincian, apabila tempatnya tempat musafir yang biasa terjadi jamaah kedua, ketiga, keempat, tempat musafir lewat singgah, maka nggak apa-apa. Begitu ikhwah. Atau apabila memang tidak ada imam rotibnya, imam tetap, maka tak apa-apa. Begitu dia. Ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi intinya bahwa ya, kalau yang dimaksud pertanyaan ini adalah jamaah estafet seperti yang kita katakan tadi, ada yang tersisa 2 rakaat, datanglah orang untuk mengimami dia, menjadikan dia jadi imam, maka ini nggak dibolehkan dikarenakan memang tidak ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Tunggu ini dulu. Kita bagi-bagi. Apa yang harus kita lakukan apabila imam sholat berjamaah membaca ayat yang terlalu panjang? Apakah kita dalam setiap perjalanan? Apa yang harus kita lakukan apabila imam sholat berjamaah membaca ayat yang terlalu panjang? Ya kita sabar. Mau gimana lagi? Mau protes? Imam terlalu panjang bacaannya. Ya kita sabar, tunggu. Tapi udah bergoyang-goyang nih Ustaz. Ya udah nggak apa-apa, bergoyang-goyang lah, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Sabar, tunggu sampai selesai. Kecuali, nah ini dia, kecuali dia ada kepentingan sholat di bandara, boarding passnya jam 1, masuk waktu jam 12:40 ya kan? Nah, boardingnya itu sekitar jam 1, dimakan sholat paling 5 menit lah gitu kan, masih bisa 15 menit lari-lari dari musola ke tempat gate-nya, pintunya. Kawan Al-Baqarah dibuatnya. Sholat maghrib Al-Baqarah dibuatnya setengah juz. Please attention please. Udah begitu kan? Passenger number. Udah begitu ikhwah. Nama awak ini dipanggil, panggilan ketiga. Imam masih seperempat juz. Ini taraweh apa? Jadi ikhwah, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Udah tinggalkan sholat sendiri. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh seorang sahabat, di mana Mu'adz bin Jabal waktu itu sebagai imam membaca surat panjang sementara dia ada keperluan penting. Akhirnya dia mufaroqoh, dia pisahkan diri, dia sholat sendiri. Ketika selesai sholat, lantas Mu'adz bin Jabal melaporkan orang itu ke Rasulullah SAW. Ya, lantas Rasul panggil ini orang, kenapa kamu kok sholat sendirian, gak ikut imam? Lantas si sahabat tadi menceritakan, saya itu ada kepentingan gini-gini, sementara Mu'adz dia sholat bersama Anda, dia lama-lama bersama Anda, kemudian barulah dia datang bersama kami sholat mengimami kami, dan dia pun sholat pakai bacaan yang panjang, sementara aku ada kepentingan, maka aku mufaroqoh. Lantas Rasulullah SAW menegur si imam itu si Mu'adz bin Jabal. Afattanu anta ya Mu'adz, apakah kamu memfitnah ya Mu'adz?
membuat orang lari dari jamaah ya Mu'adz. Saat itu Rasul katakan kamu bacanya ini ayat ini, surat ini. Itu Rasul memilihkan surat-surat yang pendek. Demikian. Jadi kita juga sebagai imam harus lihat makmumnya di mana, kondisinya di mana. Demikian. Di bandara itu jangan panjang-panjang, cukup inna atoina kullallahu ahad. Jangan soal waqiah. Maghrib al-waqiah. Awak kira ini paling enggak dapat cuman 1 lembar lah. Udah habis setengah. Oh, ini paling enggak al-waqiah dibagi 2 gitu kan, rakaat pertama kedua. Itu pun udah panjang kan? Soal waqiah bagi 2, salat maghrib. Rupanya lanjut kawan. Rupanya targetnya rakaat pertama al-waqiah, rakaat kedua ar-Rahman. Masyaallah. Pernah di salah satu masjid di kota Medan. Jadi datanglah seorang imam merdu suaranya gitu kan, baca al-waqiah. Salat maghrib, 1 surat. Idza waqa'atil waqi'ah. Bayangkan begitu bacanya, 1 surat salat maghrib. Setelah salat assalamualaikum. Kita salat maghrib apa salat tarawih kita ini? Ada yang nanya ke sebelah kawannya. Ya, makanya ikhwah, imam itu harus semerdu-merdunya kita tetap tengok suasana. Ya, jangan suruh-suruh sendiri gitulah kira-kira. Ya, demikian. Lihat suasana, pantas apa tidak. Demikian. Jadi kalau memang dia perlu, tinggalkan sholatnya, sholat sendiri boleh. Tapi kalau kita nggak ada keperluan, imam bacanya panjang, ya tahan, sabar. Seperti Abdullah bin Mas'ud, dia sholat bersama Rasulullah SAW, sholat malam. Rasulullah memulai sholat dengan Al-Baqarah. Harapannya ini di ayat yang ke-100 beliau ruku. Sampai ayat ke-100 lewat. Lewat. Udah. Oh, ini mungkin di akhir surah Al-Baqarah beliau ruku. Begitu surah Al-Baqarah selesai, Rasul lanjut Al-Maidah. Apa kata Ibnu Mas'ud? Aku ingin tinggalkan Rasulullah begitu. Karena panjang. Tapi kan nggak ada kesibukan, maka sabar dengan imam. Ya, sabar. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Kalau seandainya mulai pitam gitu kan, mulai pitam. Jadi gimana? Sholat duduk. Jangan dipaksakan pitam. Terjungkal nanti duduk. Demikian ikhwah. Ya kadang-kadang kan pas salat tarawih kan begitu kan, sampai ada yang sholat itu kaki agak satu ke depan supaya nggak goyang gitu, ke depan. Nah, jadi ya sabar dengan imam. Kalau kita nggak ada keperluan, sabar dengan imam yang dibaca. Ya belajar sholat panjang lah, ya belajar sholat lama. Demikian. Ada yang nanya silakan. Assalamualaikum. Saya pernah sholat di masjid, kebetulan Ketinggalan. Persis di belakang di rakaat 3 di samping 3. Nah, itu kebetulan di samping saya sholat ini. Kalau di belakang itu sering kan bisa ada orang atau anak. Iya. Anak ini perempuan pula. Cantik anaknya. Iya, dia mah anak perempuan. Dia sholat, jadi anak perempuan itu sholat di sama laki-laki. Karena kecil nggak tahu kan di bawah bapaknya. Jadi saya kebetulan sholat juga di samping bapaknya, pas di tengah saya perempuan itu gimana saya? Oh, anak kecil ya? Kecil. Ikhwah rahimanallahu iyyakum. Bentar. Setelah ini ya, setelah telepon. Ya, silakan. Halo. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz, saya mau bertanya perihal untuk saf yang terputus dikarenakan pilar di dalam masjid. Iya. Iya, untuk perbandingan dengan masjid yang berada di Mekah Ustaz, itu kan masjid yang di Mekah kan menggunakan pilar juga, ya, dan itu terputus juga safnya. Itu bagaimana Ustaz? Nggak diisi. Bagaimana Ustaz? Jangan diisi. Tetap tidak bisa diisi walaupun keperluannya hanya sebagai maksudnya untuk kepentingan agar masjidnya itu kan kepentingan pilarnya agar tidak rubuh tuh masjidnya kan Ustaz. Maksudnya apakah tetap tidak boleh berarti Ustaz ya? Iya, jangan pilarnya digeser. Tadi di sini ada seorang bapak nanya juga, udah nanya masalah itu. Jadi seperti di Masjid Nabawi kita lihat banyak pilarnya gitu kan, banyak tiang-tiangnya.
Iya. Makanya kita lihat kalau karpet-karpet yang disusun oleh BKM Masjid Nabawi itu dari motif-motifnya itu mereka tidak menyediakan saf untuk antara dua tiang. Tapi karena banyak juga nggak tahu, akhirnya mereka mengisi juga antar tiang-tiang itu. Tapi banyak juga yang penduduk setempat yang tahu, mereka meminta pada jamaah yang datang dari luar itu supaya jangan mengisi di antara dua tiang itu. Iya. Jadi dia jangan diisi di antara dua tiang itu. Jadi bukan tiangnya digeser Mas ya, jangan diisi. Ya, berarti memang tidak boleh Ustaz ya, Ya, untuk terputus ikatan pilar. Kecuali kalau memang sudah terlalu padat, ya mau nggak mau memang harus diisi. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Oke, tadi mengenai pertanyaan ikhwah kita, bagaimana di saf saya di samping saya ada perempuan anak-anak, itu bagaimana? Apakah ini bagaimana ini? Ikhwah, ya nggak dibolehkan sebenarnya kalau di situ diisi perempuan. Saf perempuan ya perempuan di belakang, saf laki-laki di depan, walaupun tak anak-anak. Demikian ikhwah. Tapi apakah sholatnya sah? Insya Allah sah, ya sah. Dan sering saya ulang-ulang ikhwah, untuk anak-anak itu ada 3 jenis anak-anak. Dalam bahasa Arab yang dikatakan anak-anak itu sobi, yang dikatakan anak-anak itu yang belum baligh, itu dikatakan anak-anak. Yang belum baligh itu ada 3 tingkatan. Pertama, anak-anak yang belum baligh tapi dia sudah faham, sudah bisa sholat. Anak yang seperti ini yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa sholat, bahkan hak dia sama seperti orang dewasa. Apabila dia yang lebih banyak hafalannya ketimbang jamaahnya, maka dia lebih berhak jadi imam, seperti kasus pada zaman Rasulullah yaitu Amr bin Salamah. Demikian, dia jadikan imam oleh kaumnya padahal dia masih anak-anak. Yang kedua yaitu, jadi anak-anak itu kalau dia lebih dahulu datang di saf pertama, ya dia nggak boleh digeser. Ya kalau bapaknya kepingin saf pertama, duluan datang, jangan main tarik aja anak belakang, ya menzolimi dia lebih berhak. Demikian. Yang kedua, anak-anak yang memang belum bisa sholat. Nah, anak-anak yang belum bisa sholat, ya belum bisa baca, belum bisa apa, tapi masih tertib. Anak-anak ini jangan letakkan di saf, karena dia nggak sholat. Dia tertib, tapi dia sholat sambil nengok kiri, nengok kanan gitu kan misalnya. Dia nggak ngeribut, nggak buat ribut, tapi dia nengok kiri, nengok kanan gitu kan. Lagi usil dia, jotosnya kawannya diam gitu. Dia nggak ganggu saf yang lain gitu. Jadi yang seperti ini jangan diletakkan di antara saf orang dewasa, karena dia tidak sholat, terputus saf kalau ada dia. Jadi letak aja di belakang. Makanya Rasulullah SAW tidak meletakkan Hasan. Ketika dia bawa Hasan ke masjid, dia nggak letakkan di saf, letakkan di samping beliau kan. Hanya ketika beliau sujud, dia naik ke atas. Demikian. Yang ketiga itu anak-anak yang belum bisa teratur, belum bisa sholat dan belum bisa teratur. Anak yang seperti ini jangan dibawa ke masjid. Dia nanti mengganggu, teriak-teriak, lari-lari, udah macam tempat lari-lari maraton tuh masjid dibuatnya. Saf pertama, saf kedua, muter lagi, nanti naik ke atas mimbar, duduk, lompat, salto dia. Begitu. Jadi mengganggu, jelas mengganggu ikhwah, mengganggu. Demikian. Bagi yang orang tua yang sabar, anak-anak, begitulah kan. Yang nggak sabar bisa dikena bentak-bentak tuh anaknya. Bahkan orang tuanya, siapa orang tuanya ini? Begitu. Yang seperti ini yang dikatakan Imam Malik, jannibu masajidakum as-sibyan, jannibu sibyan min masajidikum. Jauhkan anak-anak dari masjid-masjid kalian. Ini anak-anak yang masih nggak bisa diatur gitu, masih nggak ngerti kan. Kalau masih 2 tahun, 1 tahun setengah dibawa ke masjid, bisa diompolin tuh masjid. Demikian. Ya kalaupun kita letakkan dia di saf dia, ya nggak akan tertib, dia akan lari-lari. Korden nanti masjid ditarik-tarik, kadang-kadang jendela masjid ditokok-tokok begitu kan. Kita jadi imam, ya Allah pecah nggak lah masjid, pecah lah nggak jendelanya ini. Begitu kita khawatir, ya. Itu jendela dibuka tutup, diuyak-uyak gitu kan. Coba bayangkan ikhwah. Nah, yang seperti ini jangan dibawa ke masjid. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Kita kembali dulu ke chattingan. Bismillah.
Bagaimana dengan sholat di dua masjid Al-Haramain yang banyak tiangnya? Ya, ini Masya Allah dia. Ini udah penanya yang ketiga ya, tentang ini. Sudah kita jawab tadi. Sama hukumnya ikhwah. Di Masjid Haramain ya, tetap sama. Jangan diisi di antara dua tiang. Kecuali memang kalau sudah padat ya. Kalau sudah padat di mana aja orang sholat. Ya, yang penting bisa sholat. Untuk mencari tempat sholat itu susah kalau sudah padat. Apalagi yang mau dihindari yang dua tiang, mana cerita lagi. Ada hanya segini, pokoknya begini pun sholatnya. Iya, gimana? Padat. Terutama 10 terakhir Ramadan. Padat itu ikhwah. Iya, padat. Apalagi untuk sholat apa? Sholat hari raya. Masya Allah. Antum mau sholat hari raya di Mekah, antum datang habis subuh, di jalan habis subuh itu. Jadi kapan antum bisa dapat tempat di dalam? Kalau mau sholat raya, habis isya ngetem di situ, baru dapat di dalam. Jadi kalau macam di Indonesia nanti habis subuh datang di jalan raya, bukan di halaman, jalan raya datangnya. Kalau pas mau dekat-dekat, begitu keluar hotel langsung sholat di situ, di depan hotel. Nggak ada lagi orang, udah nggak ada tempat lagi ke sana. Ya. Jadi antara Masjidil Haram dengan hotel itu sudah ada 1 kilometer. Di jalan itu sudah padat. Begitu antum keluar, syukur-syukur depan itu masih ada tempat, depan hotel itu. Begitu ikhwah. Ya mau mana ada cerita lagi antar dua tiang, ada cerita lagi. Yang penting dapat sholat udah selesai. Demikian. Assalamualaikum Ustadz, ana mau tanya gimana hukumnya ibu hamil yang takut untuk berpuasa bulan Ramadan dikarenakan anak yang dikandungnya kurang nutrisi, apakah ada fidyahnya? Jazakallahu khairan. Allahu a'lam bishawab. Para ulama emang berbeda pendapat tentang masalah ini, namun yang rajih bahwasanya, dan ini yang paling mudah untuk ibu-ibu, yaitu bayar fidyah. Ya, kalau dia memang sanggup mengkodonya kodo, tapi kalau nggak sanggup hukum bayar fidyah. Tidak setelah bayar fidyah kemudian dia mengkodo. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum ya. Itu dia bayar fidyah, dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allahu a'lam bishawab. Ya, gimana? Nanya tadi. Nanya? Ya, silakan. Saya punya teman Ustaz, tinggalnya di Bali. Jauh kali teman antum di Bali. Jadi dia sholat masjid itu kan berjauhan Ustaz. Ya. Dia sholat di masjid itu tapi imamnya itu nggak panik Ustaz. Imamnya cepat. Oh, ekspres. Iya, Masya Allah. Adakah uzur dia boleh sholat di rumah, karena kalau misalnya sholat di masjid lain itu jauh hampir 1 jam dari tempat dia. Bolehkah dia sholat? Sekarang dia faham nggak yang dikatakan tomak ninah itu apa? Tomak ninah itu ikhwah berhenti sejenak, bukan harus lama. Misalnya Allahu Akbar, sami'allahu hamidah, Allahu Akbar, itu berhenti sejenak, itu tomak ninah sudah, walaupun berhenti hanya 3 atau 4 detik. Itu dia, itu tomak ninah. Jadi kalau yang dikatakan tidak tomak ninah, dia ruku seperti mantul, Allahu Akbar walillahil hamd gitu. Itu kan ada tomak ninah, mantul dia, piung gitu. Nah, ya walaupun dia lambat, slow motion, Allahu Akbar, ya Allah liman hamidah, langsung mantul. Begitu juga sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi mantul dia. Tidak ada tomak ninahnya, walaupun 3 atau 4 detik, maka nggak boleh. Sholatnya batal. Sebagaimana seorang sahabat datang dan masuk masjid, dia sholat 2 rakaat, lantas dia datang kepada Rasulullah, dia salam. Kata Rasulullah, waalaikumsalam, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi, kembalilah sholat karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Lantas kata sahabat tadi, ya Rasulullah, lam uhsin ghairaha, aku tak bisa sholat yang lebih baik daripada itu. Lantas Rasulullah mengajarkan sholat dengan cara tomak ninah. Makanya kalau ada nanti di Ramadan ada 23 rakaat 7 menit, totalnya berarti kalau dibagi-bagi 1 rakaat itu 18 detik. Bayangkan. Patap lah pokoknya. Macam supir patas itu kan. Ini batal sholatnya ikhwah. Batal sholatnya. Gak ada tomak ninah. Pakai mazhab apa dia coba? Mazhab Syafi'i lo tekan lagi. Mazhab Imam Syafi'i nggak boleh pakai harus pakai tomak ninah. Pakai mazhab apa dia mengatakan sah itu? Allahu a'lam, nggak tahu pakai mazhab apa.
Ustadz, bolehkah kita tahajud 8 rakaat lalu witir dikerjakan esok harinya menjelang tidur? Bismillah Ustadz, bolehkah kita sholat tahajud 8 rakaat lalu witirnya dikerjakan keesokan harinya menjelang tidur? Jadi dia 8 rakaat malam Senin, esok harinya witir malam Selasa, gitu maksudnya. Cuman ini, oh mungkin waktu pergantiannya jam 12 malam gitu ya. Oh iya, Masya Allah. Ya. Hampir saya salah paham karena keesokan harinya. Saya kira malam Seninnya 8 rakaat, malam Selasanya witir. Karena esok harinya. Tapi boleh, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Karena prinsipnya sholat malam itu sholatul lail masna, fa in khasya alai subh fa'autir biwahid. Jadi dia sholat, kalau seandainya dia lanjutkan nanti setelah tidur dulu kemudian dia baru witir, boleh, masih boleh, asalkan witirnya sebelum subuh dibolehkan. Nah, ada yang nanya? Ikhwah, sudah habis waktu kita, sudah jam 1:20 semua. Demikian ikhwah, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.